Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama memasuki di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Kenapa dikatakan Ramadan mulia? Karena Ramadan adalah tempat diturunkannya Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga apapun yang berkenaan dengan Al-Quran maka insya Allah menjadi mulia. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita masih di Dialog Ramadan dalam acara Menunggu Maghrib. Ayah, bunda, dan para hadirin yang dirahmati Allah, pada kali ini kita sama-sama akan membahas tentang bagaimana mendidik anak cinta Al-Quran di bulan Ramadan. Telah hadir bersama kami di sini ada Al-Ustadz Mukhlisin SPDI Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, ayah bunda, kita akan sama-sama ngobrol banyak kepada beliau Al-Mukarram Mukhlisin SPDI. Baik, tapi izinkan kita buka sama-sama dulu ya Ustadz, podcast kita kali ini dengan baca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema utama kita adalah bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran pada anak, bukan sekedar hafalan atau target hafalan saja. Izin Ustadz mau bertanya kepada antum. Yang pertama yaitu bagaimana atau kenapa Ramadan ini selalu identik dengan Al-Quran, Ustadz? Izin Ustadz. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ananda dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rutinitas ibadah yang bernilai berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dipaparkan memang Ramadan itu tak luput dari namanya Al-Qur'an. Karena Ramadan spesial itu justru karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama mungkin kita sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan oleh karena itu maka bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Karena tadi Ramadan itu karena mulia disebabkan karena Al-Quran. Karena bulan ini mulia dan bulan Al-Quran, maka kalau diibaratkan itu Ramadan tanpa Al-Quran itu seperti tubuh tanpa ruh. Jadi Ramadan itu tubuhnya, ruhnya Al-Quran. Masya Allah. Ya, puasa melatih fisik kita. Fisik kita latih supaya kuat. Dan Al-Quran menghidupkan hati kita. Nah, itu yang paling pokok. Kalau anak hanya belajar menahan lapar, kita menahan lapar saja, maka ibaratnya ini tubuh tanpa ada ruhnya. Nah, ibaratnya Mati, Ustaz. kayak robot itu mati. Iya. Ibaratnya begitu. Makanya esensinya Ramadan belum sempurna tanpa Al-Quran, Ustaz. Ya. Baik, makasih Ustadz. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan Ustadz. Seringkali orang tua fokus pada setoran hafalan, ya, target juz, target hafalan, berapa juz gitu ya yang sudah dihafalkan. Apakah itu salah satu statement yang salah Ustadz? Menanyakan, udah berapa juz Ananda gitu ya. Nah itu ada yang salah Ustadz, kira-kira ada hal itu? Tidak Ustadz, itu menurut saya adalah cita-cita dia. Boleh saja menargetkan, tapi itu bukan tujuan utama. Justru tujuan utama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, untuk itu maka kita harus kenalkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah supaya dia mengenal lebih dekat dengan Al-Quran, menjadi teman setia. Kita harus kenalkan betul itu Al-Quran. Ya. Supaya ibaratnya kalau anak itu permainan itu, ini main apa ini? Yeah. Mainan apa yang dia beli? Ya, harus tahu. Oh ini untuk ini. Al-Quran juga sama. Oh Al-Quran itu adalah pedoman hidup
Jadi kalau ibaratnya, kalau anak-anak itu adalah nanti ini yang menjadi modal buat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an. Jadi dibaca itu Al-Qur'an besok bisa menolong. Masya Allah. Tidak cuma di dunia dan juga di akhirat. Jadi maka tidak cuma target tapi harus dikenalkan betul supaya anak-anak ini tumbuh cinta dengan Al-Qur'an, kenal dengan Al-Qur'an. Bahkan setiap hari dibawa, dipegang, dibaca karena teman. Kalau sudah menjadi teman, menjadi apa ibaratnya itu kesukaan dia, ini otomatis Ustaz ya. Tidak usah ditanya karena setiap hari dibawa, nggak usah Otomatis ditanya, ya. otomatis anak-anak Baik. Itu sama seperti pepatah mengatakan Ustaz, ya. tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Nah, itu Ustaz. Jadi kenalan dulu. Kenalan dulu. Kenal baik, ketika sudah kenal baik insya Allah maka akan mudah ya komunikasinya, bacanya juga lancar gitu ya. Nah, hal itu mungkin apakah bisa juga menjadi beban ke anak ketika sudah mereka dekat gitu Ustaz? Apakah masih ada timbul itu Ustaz kira-kira? Kalau cinta, beban pun nggak terasa Ustaz. Baik. Kata pepatah itu eh, lautan ku seberangi, gitu. Gunung akan ku Iya, daki. iya. Nggak terasa. Baik. Tetap hambatan itu ada Ustaz. Baik. Tapi nggak terasa buat dia karena sudah cinta. Saking cintanya gitu ya. Gitu. Baik, sebenarnya poin penting itu Ustaz ya. Artinya Itu ketika anak sudah cinta kepada Al-Qur'an. Ya, itu juga Nah, yang paling pokok. baik, di kehidupan nyata seperti ini Ustadz, banyak di antara orang tua yang saat ini sedang bekerja, berusaha bagaimana menyelesaikan ya tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua baik ibu maupun ayah mereka bekerja kedua-duanya. Nah ini jadi masalah Ustadz. Bagaimana ya? Apa saja trik-trik dari Ustadz atau solusi ya bagi orang tua yang seperti itu? Sibuk bekerja sehingga inginnya anak menjadi penghafal Al-Quran, namun karena keterbatasan tadi sehingga bagaimana solusinya? Ini mungkin ayah bunda para pemirsa yang lain di rumah kejadiannya sama seperti ini. Sibuk, misalnya saya sibuk, istri saya sibuk. Nah, ini anak saya mau saya jadikan penghafal Al-Quran. Memang sudah cinta Ustadz, tapi bagaimana anak ini bisa terkontrol dan terjaga gitu Ustadz, silakan. Ya, ini poin yang paling penting ya maksudnya ya. Di antaranya ini banyak yang dialami oleh ayah bunda. Keinginan ada, cuma terkadang terhambat dengan waktu dan sebagainya. Ini yang paling pokok di antaranya adalah yang pertama lingkungan. Kita kenalkan lingkungan anak-anak, lingkungan Al-Quran. Lingkungan yang pertama mungkin di keluarga. Kalau keluarga belum maksimal, sekolahkan yang sekolah Al-Quran Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah sekolah kita mungkin tahfidz ya. Itu sudah cocok sebenarnya. Boleh Ustaz. Cuma terkadang kendalanya di rumah. Di rumah disiasatin Ustaz. Orang tua nggak mampu untuk mendampingi ya. Gimana caranya? Bisa saja dengan sesuatu yang sederhana. Contohnya ayah bunda diperdengarkan murotal. Itu juga pengaruh Ustaz. Ya. Bahkan itu paling pokok. Bahkan ada yang punya niatan anaknya hafal itu di kandungan itu sudah diperdengarkan Al-Quran, murotal diputer-puter terus sehingga ketika lahir itu sudah kenal bacaan-bacaan itu Ustaz. Oh, jadi sejak ibunya mengandung sudah mulai terdengarkan ya. Al-Quran. Baik. Yang kedua di murojaah sebentar aja walaupun waktunya nggak begitu maksimal, gunakan itu karena tadi niatnya sudah bagus dan masa nggak ada waktu sama sekali, sedikit pun ada 10 menit, itu digunakan bersama-sama dengan anak, dampingin yuk kita buka Quran sama-sama, kita coba kita dapat supaya ada pahala dan nilai syafaatnya. Nggak usah lama-lama kan memang waktunya kan memang sedikit sekali. Betul. Ya waktu sedikit itu digunakan Ustaz. Atau enggak menyimak lah anaknya, ayo sudah hafal sampai mana, ayo sama-sama menghafal yuk, bisa seperti itu. Baik. Atau diapresiasi yang paling pokok Ustaz. Ya. Ini kadang-kadang kan kita lalai, kita aja susah untuk menghafal, anak ketika sudah hafal nggak diapa-apain. Ini yang kadang-kadang kurang, sehingga cara menumbuhkan, kita kasihlah terima kasih berian apa lah itu ibaratnya. Anak yang disukai apa? Karena sudah hafal kata-kata atau firman Allah tadi. Luar biasa Ustaz ini. Ya. Baik, berarti itu ya poin-poin penting ya yang perlu kita siapkan bagaimana untuk mendukung target atau cita-cita seorang ayah atau ibu kepada anaknya gitu ya. Baik, Ustadz,
ada pertanyaan lain. Ketika anak itu sudah meranjak apa namanya dari juz pertama pindah ke juz kedua, ketiga, semakin lama mereka akan semakin banyak hafalannya. Ya. Sampai insya Allah mungkin 30 juz. Nah, hal ini Ustadz biasanya terjadi nih Ustadz. Ini mungkin tidak bisa dipungkiri ya. Anak-anak bisa merasa lelah ya, merasa enggan murojaah karena udah makin banyak Ustadz hafalan saya gitu ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menyikapi kondisi dan keadaan seperti ini pada anak? Ya, ini juga perlu ya, pertanyaan bagus ya. Bukan cuma anak-anak gitu. Orang dewasa aja seperti itu ya. Ketika diperdengarkan, kadang lelah itu tumbuh di anak. Nah, kita perlu untuk bagaimana ibaratnya kita pikirkan supaya anak-anak tumbuh lagi keinginan yang di awal tadi, ingin dapat surga yang tertinggi. Kita kembali ke tumbuhkan lagi niatan kita, diantaranya jangan langsung seperti ini Ustaz, ayo targetnya murojaah nggak begitu. Tekanan ya, tekanan jangan. Supaya nanti anak-anak malah tambah bosan Ustaz. Jadi sedikit-sedikit, diantaranya jangan langsung tekan karena anak SD nih, apalagi dalam keadaan puasa, nanti juga dia punya alasan lelah dan sebagainya. Ini malah ibaratnya nggak tercapai nanti. Diantaranya ya kita coba-coba rayu lah. Abi tahu kamu capek, contohnya puasa memang latihan, ya. Lalu ajak pelan-pelan nih, mengingat tujuan kita pertama kali untuk menghafal itu, ya. Memang semuanya butuh kesabaran karena hadiahnya surga derajat tinggi Ustadz. Beda dengan hadiahnya cuma kipas angin yang mudah saja. Ini surga Ustadz. Surga memang harus lelah. Targetnya tinggi kita. Mendapat syafaat daripada Al-Quran dan surga tertinggi memang harus. Maka kita tumbuhkan lagi intinya supaya niatnya yang awal tadi supaya lebih tadi tumbuh lagi. Baik, ya mungkin insya Allah tergambar ya kepada anak bagaimana ayah bunda menyampaikan dan pemirsa bagaimana orang tua ini menggambarkan kemegahan gitu ya dan keluar biasaannya jaza atau balasan bagi orang-orang yang menghafal Quran. Baik, terakhir Ustadz pertanyaannya begini. Bagaimana trik kita atau bagaimana kita menciptakan suasana rumah kita itu menjadi rumah Qurani atau yang yang Qurani tadi. Artinya bagaimana tuh supaya jadi Quran ini berasa memang rumah Quran padahal rumah kita sendiri gitu ya. Tapi kita ingin membuat rumah ini adalah rumah Quran gitu ya. Kan kalau ada istilah baiti jannati. Nah, ini baiti ya seperti Quran, rumah Quran gitu Ustaz. Ya. Ini luar biasa ya. Ini mungkin tujuan kita bersama kalau gitu. Jadi ibaratnya kalau menjadikan Quran itu sebagai taman-taman Al-Quran, otomatis setiap sudut, setiap apa itu pasti berkaitan dengan Quran. Contoh, mungkin di setiap rumahnya ada doa-doa yang berkaitan dengan Quran. Di situ dicantumkan nggak apa-apa. Robbana hablana, tulis yang besar. Nah, dimanapun ada doa yang berkaitan dengan Quran, cantumkan di situ, tempel besar-besar. Sehingga kaligrafi pun sama, ada tulisan Al-Quran. Jadi ibaratnya dimanapun berada, mau melangkah kemana itu berhubungan dengan Al-Quran. Termasuk ketika kita berbicara, ada yang seperti itu Ustaz. Jadi bicara itu dalil pakai Al-Quran yang keluar itu kan luar biasa. Dan itu memang perlu perjuangan Ustaz. Ya, diantaranya tadi yang sedikit-sedikit seperti tempel ayat Al-Quran di ruangan-ruangan yang mungkin terlihat jelas, itu diantaranya ya. Kemudian doa-doa yang berkaitan dengan Al-Quran itu yang sifatnya kecil-kecil itu. Jadi dimanapun tempat mengingat Al-Quran. Ya, artinya kita menciptakan sendiri ya suasana sehingga menjadikan rumah itu rumah Qurani. Baik. Ustaz. Baik Ustadz, saya jadi berpikir nih Ustadz. Anak kita itu mungkin hafal beberapa juz, bahkan 30 juz insya Allah. Itu target kita ya. Tapi apakah mereka merasa sih Al-Quran itu adalah sahabatnya gitu Ustaz? Bagaimana itu? Supaya anak ini benar-benar merasa ini sahabatku loh. Jadi kemanapun dia pergi aku bawa 30 juz ini, aku bawa kemana-mana. Tingkah laku dia menunjukkan kepada bahwa dia ini adalah sudah hafal 30 juz gitu Ustaz. Ya Ustaz, ini mungkin kalau kita tarik di awal, bahkan tidak jarang ya ketika orang-orang yang hafal sampai lanyah sekali
itu mungkin 80% dia kecintaannya luar biasa. Ya. Walaupun di awal itu ada dorongan dengan orang tua Ya. dan sebagainya. Beda dengan ketika menghafal di tengah jalan, kadang-kadang cuma coba 1 juz Ya. itu mungkin berbeda kecintaannya ya. Kadang kita biasa tanyakan tuh anak-anak yang luar biasa itu ketika ditanya luar biasa memang kekuatan untuk usaha menghafal tuh, bangun di jam 3 malam tahajud habis itu murojaah. Dan ternyata anak-anak itu luar biasa memang. Ketika anak-anak biasanya kita tanya, Ustadz, kamu dapat selesai ini modalnya apa sih yang dilakukan? Begini begitu. Nggak nanya yang rendah. Iya. Otomatis ketika ditanya itu usahanya luar biasa. Iya. Orang tuanya juga mendorong, anaknya sendiri sudah cinta seperti itu, bangun tengah malam murojaah itu luar biasa, Ustadz. Jadi kemungkinan besar orang yang sudah selesai hafal 30 juz bahkan lancar sekali itu biasanya memang motivasi dirinya itu menurut saya 80% sudah cinta. Baik. Jadi kalau seperti itu, Tapi nggak bisa diklaim ya Ustaz, apakah yang 30 terus cinta ya nggak gitu. Tapi kebanyakan ketika sudah selesai dan hafalannya luar biasa itu biasanya tumbuh cintanya lebih kuat daripada sekedar yang belum sampai atau baru sekedar 1 juz 2 juz, baik. bahkan mundur lagi nggak nambah-nambah, itu biasanya kurang Baik. motivasi. Baik, kembali lagi kepada Ramadan, Ustaz. Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an gitu ya, Ustaz ya. Artinya alhamdulillah berarti memang jangan sampai kita sia-siakan gitu ya, Ustaz. Artinya kedekatan kita kepada Al-Qur'an itu memang sudah momennya nih di Ramadan ya. Iya, Masya kapan Allah. lagi di Ramadan yang Iya. diturunkan Al-Qur'an aja Kita nggak jauh. jauh apalagi momennya mana lagi. Iya, baik. Ya, Siap. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas apa yang sudah dipaparkan. Jadi ayah bunda dan pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar bahwa mendidik anak cinta Al-Quran bukan hanya soal hafalan saja, tapi tentang suasana, kemudian kedekatan dan keteladanan yang dicontohkan oleh orang tua di rumah gitu ya. Ayo ayah bunda dan pemirsa sekalian, malam ini luangkan minimal 10 menit saja duduk bersama anak, kemudian membuka mushaf ya, kemudian juga membaca bersama Al-Quran ya. Tidak perlu lama, yang penting kita hadir di tengah-tengah anak-anak kita dan kita bersama-sama menciptakan momentum Ramadan ini sebagai bentuk kedekatan diri kita dan keluarga kita kepada Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz Muklis sudah masuk azan maghrib, kita buka puasa terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah lepas dahaga ya. Baik, ayah bunda sekalian, jangan lupa like and subscribe di YouTube channel Khair Ummah pada dialog Ramadan dalam acara Menunggu Maghrib.